Selamat pagi anak-anak, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terberkati. Pagi hari ini, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, persiapkan terlebih dahulu alat tulis penulis kalian, buku tema, dan catat poin-poin penting dalam video pembelajaran ini. Mari sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, kita buka dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar pada tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 2, dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, dengan mengamati iklan media cetak, siswa mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur iklan. 2. Dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia. 3. Dengan membuat bagan dan model, siswa mampu membedakan organ pencernaan hewan dan manusia. Nah, anak-anak, ini 3 tujuan pembelajaran yang menjadi sasaran bagi kita untuk belajar pada pembelajaran 2 di hari ini. Kita tahu kan anak-anak, sarapan itu penting bagi tubuh kita. Karena dengan sarapan, kita akan memperoleh kekuatan dan energi dalam tubuh kita untuk melakukan sebuah aktivitas. Anak-anak tahu tidak, selain sarapan, konsumsi air putih juga penting loh bagi tubuh seseorang. Maka itu, kita akan melihat sebuah iklan tentang pentingnya mengonsumsi air putih setiap hari. Ayo kita perhatikan contoh iklan pada media cetak berikut ini. Pentingnya air untuk kita. Ayo teman-teman, konsumsi air setiap hari ya. Karena tubuh kita membutuhkan 2-2,5 liter atau 8-10 gelas air per hari. Ayo teman-teman, kita perhatikan ciri-ciri air bersih. Jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Ayo teman-teman, cintai air putih setiap hari dengan mengonsumsinya 8-10 gelas per hari. Nah, anak-anak, setelah melihat iklan tadi, apakah yang seharusnya terdapat dalam sebuah gambar iklan? Apakah kata kunci yang kamu temukan dalam iklan tadi? Apa makna yang terdapat dalam kata kunci tersebut? Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu ya anak-anak. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Kalimat yang menarik dan juga mudah dipahami serta gambar yang menarik akan menjadi hal yang penting dalam sebuah iklan. Kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak sangat penting untuk ditampilkan dalam sebuah iklan. Karena kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca atau pendengar akan maksud yang ingin disampaikan dalam sebuah iklan. Maka contoh iklan yang tadi, Aqua, juga contoh iklan teh pucuk harum ini juga mengandung kata-kata yang menarik dan mudah dipahami, serta bisa lihat kan pada gambar di atas ada gambar yang mendukung dalam iklan ini. Semua itu dimaksudkan untuk menarik minat pembaca atau pendengar untuk mempraktekkan atau mengikuti arahan yang dimaksudkan dalam iklan tadi. Nah, anak-anak, ini yang merupakan unsur-unsur penting dalam sebuah iklan. Kita sudah melihat dan mendengar banyak iklan yang bertujuan untuk menjaga kekebalan, kekuatan, dan energi dalam tubuh manusia. Ayo kita lihat bersama-sama organ pencernaan dari manusia itu sendiri dalam gambar dan juga penjelasan berikut ini.
Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh manusia. Nah, anak-anak, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia itu? Tanpa kita sadari dan harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Hal itu menakjubkan, bukan? Nah, kita kemarin dalam video pembelajaran sudah melihat bagaimana sistem pencernaan dari seekor sapi. Nah, coba kita perhatikan gambar di samping ini yang merupakan sistem pencernaan dari manusia. Ada mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Semua organ-organ dalam tubuh manusia yang disebutkan tadi mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam hal untuk pencernaan. Pada organ mulut, proses yang terjadi yaitu makanan dicerna secara mekanis oleh gigi dan lidah, serta dicerna secara kimiawi oleh air liur. Selanjutnya dari mulut akan menuju ke kerongkongan. Proses apa yang terjadi di kerongkongan? Meremas dan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Itu adalah tugas dan fungsi pada bagian kerongkongan. Kemudian dia akan menuju ke lambung. Proses yang terjadi pada lambung yaitu makanan dicerna menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Kemudian dari lambung akan menuju ke usus halus. Yang terjadi pada usus halus yaitu terjadinya penyerapan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, dari usus halus kemudian akan menuju ke usus besar. Yang terjadi pada organ usus besar yaitu penyerapan air, vitamin, dan mineral pada sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan ini akan mengalami yang namanya proses pembusukan. Nah, pada akhirnya akan menuju pada organ yang terakhir yaitu anus. Proses yang terjadi pada organ anus ini yaitu pembuangan sisa-sisa makanan dalam bentuk tinja atau feses. Nah, anak-anak, inilah sistem pencernaan yang terjadi pada tubuh manusia, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai anus. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan juga enzim. Nah, dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari-sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh manusia. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Nah, anak-anak, maka berikut ini ada beberapa istilah penting yang harus diingat berhubungan dengan proses pencernaan makanan pada manusia. Pertama, ada yang disebut dengan ingesti, yaitu proses memasukkan makanan melalui mulut. Kedua, ada yang disebut dengan mastikasi, yaitu proses pengunyaan makanan menggunakan gigi. Ketiga, ada istilah deglutisi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. Keempat, ada yang disebut dengan digesti, yaitu proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Yang kelima, ada yang disebut absorpsi, yaitu
proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Yang keenam, ada yang disebut dengan defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah, itu beberapa istilah penting yang harus kita ingat berhubungan dengan proses pencernaan pada tubuh manusia. Ayo kita perhatikan gambar tabel berikut ini untuk membedakan mana persamaan dan perbedaan dari sistem pencernaan pada hewan yang kita lihat yaitu sapi dan sistem pencernaan pada manusia. Kita lihat ada 3 aspek yang dicontohkan, ada tabel persamaan juga tabel perbedaan. Kita lihat pada aspek organ. Persamaannya dari aspek organ ini yaitu semua baik itu manusia maupun hewan memiliki gigi dan taring, memiliki lambung, ya kita memiliki 1 lambung, sementara hewan sapi dia memiliki 4 lambung. Kemudian ada persamaan lain yaitu hewan dan juga manusia menghasilkan air liur. Sementara pada perbedaannya, manusia memiliki gigi taring yang kuat dan tajam tetapi mereka tumpul pada sapi. Sementara lambung sapi adalah rumen kompleks tetapi lambung manusia adalah organ yang sederhana. Sapi menghasilkan air liur lebih banyak daripada manusia. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua yaitu proses pengunyaan makanan. Persamaannya, makanan dikunyah untuk dihaluskan dengan gigi geraham. Sementara perbedaannya, sapi mengunyah makanan sebanyak 2 kali, sedangkan pada manusia, makanan dikunyah dan ditelan hanya sekali. Aspek yang ketiga yaitu proses penyerapan sari-sari makanan. Persamaannya, proses penyerapan sari-sari makanan menggunakan enzim. Sementara perbedaannya, sistem pencernaan manusia memiliki enzim untuk mencerna protein tetapi tidak pada sistem sapi. Sapi yang hanya bisa mencerna karbohidrat seperti selulosa dan yang terdapat pada rumput. Nah, anak-anak, inilah beberapa bagian yang menunjukkan adanya perbedaan antara sistem pencernaan hewan dan sistem pencernaan pada manusia. Oke, anak-anak, sampai di sini untuk pembelajaran kita di hari ini. Kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup bersama dengan doa. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak.